Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke tutorial, hari ini saya ingin memberitahu terlebih dahulu apa sih itu impasing. Impasing ini telah diatur melalui Permendiknas nomor 20 tahun 2008 tentang penetapan impasing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat pegawai negeri sipil. Jadi bagi dosen non-ASN yang disertifikasi, penyetaraan pangkatnya telah diatur melalui Permendiknas ini. Layanan impasing ini merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, di mana layanan ini telah didigitalisasi melalui aplikasi yang disebut dengan SiPinter. Nah, layanan ini dilakukan dalam rangka memudahkan peminta layanan, dalam hal ini dosen non-ASN, dalam meminta layanan. Nah, tentu Bapak Ibu penasaran nih, bagaimana sih caranya kita mengajukan usulan impasing melalui aplikasi ini? Nah, berikut tutorialnya. Ketika Bapak Ibu pertama kali masuk di desktop komputernya dan ingin melakukan pengusulan impasing, maka hal yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah mengakses browser. Nah, kebetulan di komputer ini browser yang ada Google Chrome, ada Firefox, dan ada Microsoft Edge. Kali ini saya ingin menggunakan Microsoft Edge dalam mengakses aplikasi SiPinter melalui URL-nya. Nah, saya klik Microsoft Edge-nya. Nah, di sini Microsoft Edge kita bisa melakukan hal yang pertama, misalnya kita masuk melalui perambah Google. Nah, di Google ini kita bisa ketik SiPinter LLDikti 9, LLDikti misalnya. Maka akan diarahkan ke pencarian terkait dengan ini dan bisa milih CRM WLTLD 9 misalnya, maka diarahkan ke jendela aplikasi. Bapak Ibu juga bisa langsung mengetikkan pada browser yaitu sipinter.lldikti9.id. Maka sama Bapak Ibu juga akan diarahkan ke jendela ini. Nah, dari jendela ini bisa melakukan akses terhadap layanan usulan impasing. Apa yang akan kita lakukan dan bagaimana yang harus kita lakukan dalam rangka mengakses layanan ini? Pertama-tama kami harus sampaikan bahwa di layanan ini tidak ada biaya sama sekali. Kita bisa mengklik pada tombol sebelah kiri bagian bawah, yaitu buat pengajuan baru. Dari sini nanti kita memulai untuk mengajukan impasing. Di bagian sini ada memasukkan ID berkas, dilakukan nanti ketika Bapak Ibu telah selesai melakukan usulan, maka akan mendapatkan nomor tiket atau nomor registrasi. Itulah yang akan diinput di sini untuk melacak di posisi berkas, bahkan untuk mendownload berkas Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja kita melakukan pengajuan. Pertama kita buat pengajuan baru. Pada saat kita mengklik tadi buat pengajuan baru, maka kita akan diarahkan ke jendela ini. Nah, di jendela ini tersedia banyak pilihan. Ada banyak pilihan di sini, bisa kita scroll down ke bawah sampai kita menemukan layanan yang kita butuhkan. Kebetulan yang kita cari pada hari ini adalah layanan impasing. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa setiap layanan yang disiapkan di sini sudah terintegrasi menggunakan single sign-on, di mana aplikasi tersebut memiliki microservice tersendiri. Nah, kalau kita melihat layanan impasing Bapak Ibu, ini layanan impasing kita bisa pilih. Nah, adakah cara lain yang bisa dilakukan? Ya, ada dengan langsung mengetikkan di sini impasing, maka akan dimunculkan layanan yang Bapak Ibu akan pilih. Kita klik, kemudian terdapat tombol di bawah sini untuk bisa melangkah ke halaman selanjutnya.
maka harus mengklik ini terlebih dahulu buat pengajuan baru. Nah, setelah mengklik, maka akan diarahkan ke jendela OTP 1. Di jendela OTP 1 ini kita diminta untuk menginput email dan nomor WhatsApp, di mana email dan nomor WhatsApp ini nanti akan dikirimkan token untuk akses layanan. Selanjutnya, ketika setelah masuk ke laman ini, maka kita akan diminta untuk menginput email. Dan kebetulan email saya di sini saya sudah siapkan email. Di sini email saya adalah hidupisbelajar@gmail.com. Kita input hidupisbelajar@gmail.com. Saya akan input nomor HP saya agar saya mendapatkan notifikasi misalnya di WhatsApp. Nah, kita lanjut saja Bapak Ibu. Setelah itu kita klik tombol selanjutnya yang ada di bawah ini dan kita akan menerima OTP melalui email. Kita coba buka inbox email kita dan benar OTP-nya sudah masuk. Kebetulan di sini saya mendapatkan nomor OTP 3728. Kita ketik 3728. Pastikan yang kita ketik sama dengan yang terkirim melalui email atau WhatsApp. Setelah kita ketik, kita akan klik tombol yang ada di bawah Bapak Ibu untuk bisa lanjut ke proses selanjutnya. Setelah kita klik, maka dia akan mengarahkan kita ke jendela pengajuan. Nah, di laman pengajuan ini kita akan diminta untuk mengisi nomor induk kependudukan kita. Sesuai KTP ya. Setelah kita menginput nomor induk kependudukan, kita bisa memilih apa profesi kita. Profesinya dipilih misalnya dosen. Bisa diketik ketika profesi berbeda, namun yang diimpasing hanya dosen tetap non-ASN. Di sini kita bisa memilih misalnya kampus di mana instansi kita bekerja. Kemudian provinsi misalnya di mana kita berdomisili, pilih kota, pilih kecamatan, Bapak Ibu silahkan diketik. Di sini nama lengkap Bapak Ibu silahkan diketik. Kemudian nomor WhatsApp ini yang bisa ternotifikasi nomor, sehingga nanti ketika ada nomor registrasi atau kode tracking bisa masuk di HP Bapak Ibu. Silahkan diinput. Kemudian alamat Anda dengan instansi, silakan menginput alamat Anda dengan instansi. Setelah proses pengisian ini semua dilakukan, maka Bapak Ibu bisa melihat berkas apa saja yang dibutuhkan di sini. Terdapat 6 berkas yang wajib Bapak Ibu upload ketika ingin mengusulkan SK Impasing. Nah, berkas pertama itu surat keputusan ketua yayasan sebagai dosen tetap. Nanti bisa diupload dengan cara mengklik choose pada sebelah kanan choose file, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih file yang Bapak Ibu telah scan sebelumnya, scan dengan baik, jelas dan bisa dibaca, clear dan tidak diragukan validitasnya. Bagaimana bentuk SK jabatan dosen Bapak Ibu? SK pengangkatan dosen Bapak Ibu misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini contoh SK penetapan dosen tetap yang ada di kami. Nama, tempat tanggal lahir, kemudian ditandatangani oleh ketua yayasan. Kemudian Bapak Ibu juga akan diminta untuk mengunggah kartu tanda penduduk, choose file, kemudian kita pilih dokumen KTP. Misalnya ini KTP, bagaimana bentuk KTP Bapak Ibu? Ya, semua pasti sudah punya KTP. Jadi Bapak Ibu tidak perlu dijelaskan KTP-nya seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu upload, scan dengan baik dalam bentuk PDF. Begitupun ijazah, Bapak Ibu akan diminta untuk mengupload ijazah selanjutnya. Silakan diupload dari ijazah S1 sampai terakhir misalnya S3, upload dengan transkrip nilainya dalam bentuk satu file.
Kemudian Bapak Ibu silahkan mengupload permohonan. Permohonan ini dari pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu yang berisi tentang keterangan yang bersangkutan berkinerja baik, berberkas-berkas yang harus diajukan, memenuhi persyaratan, dan segala macam ditujukan kepada LLDikti dengan lampiran biasanya seperti ini Bapak Ibu. Untuk lampirannya seperti ini. Lampiran untuk permohonan dari pimpinan perguruan tinggi, nama, unit kerja, pangkat, golongan Bapak Ibu yang diusul untuk impasing, kemudian penyetaraan golongan untuk pengusulannya. Kemudian ada hal yang sangat sering terjadi kesalahan, yaitu di surat keputusan jabatan fungsional. Biasanya dosen di sini hanya mengupload satu file. Biasanya SK Japungnya saja, dia tidak melampirkan paknya. Nah, di sini Bapak Ibu wajib untuk melampirkan paknya, jadi dibuat dalam bentuk satu file antara surat penetapan yang seperti ini Bapak Ibu. Surat penetapannya digabung, di merger dengan paknya, dibuat menjadi paknya yang ini, dibuat menjadi satu file, merger menjadi dua halaman di dalam satu file, kemudian diunggah ke SK jabatan fungsional yang ada di sini. Kemudian yang terakhir, surat pernyataan tidak mendukung jabatan. Ada contoh berkas yang ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat di contoh pengajuan. Bapak Ibu tinggal download, kemudian isi dengan data-data Bapak Ibu, kemudian tanda tangan di atas materai, kemudian Bapak Ibu scan dalam bentuk PDF. Setelah itu Bapak Ibu bisa upload menggunakan fasilitas choose file ini. Ambil filenya, kemudian upload. Setelah itu klik tombol yang ada di bawah ini untuk melakukan pengajuan baru. Di sini akan kelihatan estimasi file kita akan selesai kapan, berapa hari kerja. Kemudian edit tiket si printer kita juga akan masuk di email dalam bentuk edit tiket pengajuan. Itu bisa digunakan untuk mengakses file kita. Tracking berkas printer juga ada linknya untuk bisa masuk kembali untuk scan QR code ini untuk melakukan tracking di aplikasi Mobil LT9. Di sini akan kelihatan estimasi file dan kapan akan selesai dokumen diproses. Nanti Bapak Ibu bisa melihat tahapannya mulai dari verifikasi, validasi sampai pada penetapan. Demikianlah tadi tutorial pengusulan impasing melalui aplikasi SIPinter. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat buat kita semua dan membuat layanan kita semakin lancar ke depannya, tidak ada kendala dalam hal pengusulan. Karena kepuasan pelanggan adalah harapan kami selalu ingin memberikan layanan yang terbaik. Karena itu mohon dukung kami dengan share tutorial ini kepada semua teman-temannya sehingga tidak ada lagi yang terkendala dalam proses pengusulan impasing. Sekian dari saya, Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.